Halo semua, sudah siap belajar online? Hari ini kita akan membahas mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen. Di sini sudah ada 3 contoh soal dengan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, kedua, pecahan campuran, dan yang ketiga, bilangan desimal. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengubah pecahan ini menjadi persen? Yaitu, kita hanya perlu mengalihkannya dengan 100%. Kita bahas ya. Yang pertama, setengah kita kalikan dengan 100%, sehingga didapat 100/2%. Hasilnya ialah 50%. Lalu yang kedua, kita perlu mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, lalu kita kalikan dengan 100%. Kecoret, dan hasilnya ialah 220%. Untuk yang terakhir, bilangan desimal, kita perlu mengubahnya menjadi pecahan. Dan bentuk pecahannya ialah 65/100. Kita kalikan dengan 100%, sehingga dapat hasil 65%. Wah, mudah kan? Jadi, untuk mengubah pecahan menjadi persen, kita hanya perlu mengalihkan pecahan itu dengan 100%. Materi selanjutnya ialah mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi desimal. Ada 2 cara untuk mengubah pecahan ini menjadi desimal. Yang pertama, yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10, atau per 100, atau per 1000. Lalu yang kedua dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah, berikut contoh untuk cara 1. Untuk mengubah 3/5 menjadi desimal, kita perlu mengubah penyebut 5 menjadi per 10 dengan cara mengalihkannya dengan 2. Dan yang dikalikan pembilang dan penyebutnya, sehingga didapat hasil 6/10, sama dengan 0,6. Contoh lainnya ialah 31/25, dan kita harus mengubah penyebutnya menjadi per 100, sehingga kita kalikan dengan 4, atas dan bawah ya. Didapatkan hasil 124/100, sehingga bilangan desimalnya ya 1,24. Dan cara kedua ialah pembagian bersusun. 3/4 jika kita ubah menjadi desimal, maka kita bagi 3 dibagi 4, sehingga didapat 0,75. Jadi, untuk mengubah pecahan menjadi desimal, ada 2 cara, yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, atau 100, atau 1000, atau dengan cara 2 menggunakan pembagian bersusun. Nah, materi selanjutnya ialah operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Pada operasi penjumlahan, dengan penyebut yang berbeda, maka kita perlu menyamakan penyebutnya. Di sini 4 dan 5, kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. KPK terkecil dari 4 dan 5 ialah 20. Nah, di sini kita mengubah 3/4 dan 1/5 menjadi 20 dibagi 4, lalu hasilnya 5, dan kita kalikan 3, sehingga di sini 3/4 menjadi 15/20, dan 1/5 menjadi 4/20. Setelah penyebutnya sama, maka kita dapat menjumlahkan mereka, yaitu dapatkan hasil 19/20. Sama, untuk pengurangan pun seperti itu. Kita perlu menyamakan penyebutnya, baru kita lakukan pengurangan. Dan di sini dapatkan hasil 14/30. Nah, selain pada pecahan biasa, terdapat juga pecahan campuran. Bedanya di sini, kita hanya perlu mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Lalu kita samakan penyebutnya, dan hasilnya ialah 59/12. Nah, jangan lupa
untuk selalu menyederhanakan pecahan ini, sehingga dapatkan hasil akhir 4, 11/12. Sama seperti pengurangan pun, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, lalu kita ganti kita samakan penyebutnya, dan sederhanakan hasilnya. Ingat ya, samakan penyebutnya dengan mencari KPK terkecilnya. Lalu, materi selanjutnya ialah operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Pada perkalian, kita hanya perlu mengalihkan pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebut satunya. Sehingga 3 dikali 5 per 5 dikali 9. Kita kalikan, dapatkan hasil 15 per 45. Jangan lupa disederhanakan ya, sehingga hasil akhirnya ialah 1/3. Nah, jadi seperti itu ya caranya teman-teman, mudah kan? Nah, selanjutnya ialah pembagian. Untuk pembagian, kita perlu mengubah operasi pembagian ini menjadi operasi perkalian dengan cara mengubah pembaginya menjadi dengan cara menukar pembaginya. Jadi 3/4 dikali, kita tukar 3/2. Nah, sama seperti tadi, kita kalikan pembilangnya dan penyebutnya. Sehingga didapat hasil 9/8. Jangan lupa untuk disederhanakan. Jadi 1/8. Seperti itu ya teman-teman, caranya mudah. Setelah ini, setelah teman-teman mengerti, kita lanjut dengan mengerjakan soal. Terdapat 5 soal, teman-teman bisa kerjakan di buku latihan. Lalu jika sudah selesai, kirim jawabannya ke kakak pengajar ya. Terima kasih semua, selamat mengerjakan.